tamu undangan, para tamu undangan yang berhadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari program studi pendidikan matematika FKIP ULM yang bekerja sama dengan MGMP Matematika SMP Kabupaten Barito Kuala berupa bimbingan pembuatan media pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint iScreen untuk guru di Kabupaten Barito Kuala. Baiklah, kemudian saya akan menyampaikan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan, yang kelima bimbingan pembuatan media pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint dan iScreen untuk guru di Kabupaten Barito Kuala, kemudian tanya jawab, penutup, dan foto bersama. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita hari ini, marilah kita buka acara hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin yang terhormat, dipersilakan berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Abdul Hafiz Ansari. Kepada Bapak Abdul Hafiz Ansari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, ikuti panduan saya. Marilah kita bersama-sama mulai doa kita dengan membacakan mempegang surah Al-Fatihah. Iya, alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum
kama rabbana sibara oleh jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana bainahum bil khairat rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi wa ftah lana abwaaba ilmi wa zaina bi ahsanil hasanati wal hilmi. Allahumma malika bina bi nuri hidayatika kama naqtas samawati wal arda abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang keempat, sambutan pertama dari perwakilan tim pengabdian program studi pendidikan matematika FKIP ULM, Ibu Rizky Amalia MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini ya Bapak Ibu. Kita untuk saling silaturahmi. Pertama-tama saya yang terhormat kepada Bapak Lulut Widianto, Bapak Widodo selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Alala, Bapak Budiansah dari Dinas Pendidikan, dan Pak Fahrudin selaku MKKS SMP, dan Bapak Ibu peserta MGMP Matematika SMP di Kabupaten Barito Kuala. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Kami itu rencananya 50 cukup, ternyata lebih dari 50 orang. Jadi alhamdulillah kami sangat senang sekali Bapak Ibu mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib kami sebagai dosen dalam melakukan tridharma perguruan tinggi. Selain ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, ini salah satunya pengabdian. Sekarang pengabdian ini dulu dari fakultas, sekarang disatukan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di LPPN ULM dan dinamakan program dosen wajib mengabdi. Ada juga program dosen wajib meneliti. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan PDWA, program dosen wajib mengabdi. Nah, kebetulan ketua tim pengabdian ini adalah Bapak Dr. Hidayah Ansori. Beliau kemarin mendadak disuruh padekan untuk pelatihan di Jakarta. Nah, hari ini beliau berangkat pesawat 11.30, tetapi insya Allah diusahakan beliau akan memberikan salah satu materi melalui aplikasi Zoom. Nanti akan kami tampilkan. Mungkin sebentar beliau akan memberikan materi, nanti kami yang akan meneruskan. Ya Bapak Ibu, sepintas bimbingan ini merupakan kita nanti menggunakan aplikasi. Nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh tim kami untuk menginstal aplikasinya. Ya, insya Allah nanti akan memudahkan untuk membuat media pembelajaran. Apalagi nanti mungkin ada yang pembelajaran secara daring maupun luring. Nah, insya Allah ini bisa digunakan untuk kedua pembelajaran tersebut. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim pelaksana dari SMPN 2 Alalam ini. Kami bisa di sini untuk melaksanakan pengabdian ini.
Mungkin itu saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Ketua MGMP Matematika SMP Barito Kuala kepada Ibu Mariani SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Sekretaris Dinas Kabupaten Barito Kuala, Pak Rudi Widianto SPDMM. Yang ulun hormati Pak Budiansyah Kasih Budi Kolong, Pak Bahrudin Ketua FKKS yang pengurus baru ya. Kenalan kawan-kawan dengan Pak Bahrudin yang ganteng. Yang ulun hormati Abah di samping, Abah Pak ikut beliau tempat curhat ulun, Pak Widodo MPD Kepala Sekolah ulun. Perkenalkan Bapak, di MGMP kami ada namanya anggota kehormatan. Di anggota kehormatan itu adalah kepala sekolah yang basicnya matematika. Hari ini yang hadir adalah Pak Abdul Matis Ansari, Pak Hadi dalam UTW, Pak Haji Rafi juga beliau UTW juga sebentar datang. Ada lagi satu Pak, nah ini khusus. Tepuk tangan untuk Ibu Irma. Mana Ibu Irma? Silakan Ibu Irma, berdiri Ibu Irma. Oke. Beliau dari Kabupaten Banjar, beliau MGP, Ketua MGP Matematika Kabupaten Banjar. Oke. Teman ulun di IKA, instruktur, teman Pak Hadi juga. Oke. Dan beliau mau reuni dengan kawan-kawan, katanya ada teman sekuliah beliau di sini, Ibu Hamdina dan kawan-kawan. Oke. Semula peserta kita adalah 28. Ya Bunda, J 28. Begitu ulun hubungi, ulun berdiskusi dengan Ibu Rizky dan Pak Hidayat, bisakah ditambah peserta? Oh bisa katanya. Oke. Maka kawan-kawan berminat 40 sekian Pak. Nah, habis itu dari WA ternyata pihak prodi meminta 50. Ulun lempar lagi ke grup MGMP Batola 50, ternyata yang berminat malah overdosis 61 yang berminat. Ada lagi Pak Parudin ya, Bapak Parudin katanya bolehkah yang tidak didaftar itu mau ikut juga. Nah bingung ulun lagi. Terpaksalah kami konsultasi dengan pihak prodi. Oke, ruangannya pulang kesian ke Jogok. Oke. Alhamdulillah ini kerjasama MGMP kita yang ketiga Bunda Rizky. Sebelumnya dua kerjasama sebelumnya kita melakukan via daring online Zoom. Ini yang ketiga kita via hybrid ya, daring dan luring. Tatap muka satu kali, sisanya kita via Zoom. Nanti kita sepakati kapan kita nanti Zoom lagi dengan Ibu Rizky, Pak Hidayat dan tim pengabdian dari Prodi ULM Matematika. Itu aja yang ulun sampaikan sebagai pengurus ulun di sini, ulun, Pak Warto, Pak Hasbi dan anggota kawan lain. Terima kasih atas kepercayaan pihak Prodi ULM mempercayakan kepada kami. Terima kasih juga kepada Pak Lulut, Pak Budi, Pak Parudin bersedia datang. Terima kasih. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Alawat kepada Bapak Widodo MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi'issalam sabri wa raisi amri wa hidayatan lisan wa qawlan.
Yang saya hormati Ibu Ketua Pengabdian Masyarakat dari Matematika dari ULM, Ibu Rizky Amalia Indri. Yang saya hormati Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan Paritokuala, Bapak Guru Widianto Putro SPDMN. Yang saya hormati Bapak Ahmad Budiansyah SE, Kasih Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Paritokuala. Yang saya hormati Ketua MKKS SMP Paritokuala, Bapak Bahrudin SPDMN. Yang saya hormati Ketua MGMP Matematika dan Pengurus. Yang terhormat Bapak Ibu Guru mata pelajaran Matematika SMP di Kabupaten Paritokuala. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa jurusan Matematika ULM dan semua tamu-tamu yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, mengerti dunia ini, menambah ilmu. Insya Allah kegiatan kita bernilai ibadah karena kita di sini ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, antara lain mencari ilmu atau menuntut ilmu itu adalah salah satu aktivitas ibadah. Untuk itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho, mendapat rahmat dari Allah SWT. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dari ULM yang menjatuhkan pilihannya pengabdian masyarakatnya ditujukan kepada guru-guru kita di Paritokuala ini. Namun kira wajar karena UNLAM ini sangat dekat sekali dengan Paritokuala, sehingga kita berbatasan, sehingga sangat perlu bagi UNLAM tentunya, karena masa kan yang dekat UNLAM nanti guru-gurunya kurang mampu kan, bisa janggal gitu. Jadi kalau yang dekat dulu itu ya wajar. Mudah-mudahan pengabdian di Paritokuala ini mendapat rahmat dari Allah SWT. Apa yang kalian inginkan kan dari tujuan kalian mengabdi ini nanti bisa semua dicerna, dipahami oleh Bapak Ibu guru, sehingga bisa diimplementasikan dalam belajar mengajar. Dan ini memang saya pikir materi yang sangat penting, media pembelajaran, ya. Dan matematika ini dari bahari rasanya dianggap sulit bagi anak-anak. Tentu kalau disertai dengan media yang menyenangkan dan mudah, nanti matematika tidak lagi suatu mata pelajaran yang sulit atau menakutkan, karena ternyata belajar matematika itu mengajak dan menyenangkan. Karena dengan media-media yang mungkin sudah lebih menyenangkan bagi anak-anak, karena memang anak-anak zaman sekarang ini lagi gandrung terhadap IT gitu, senang mau belajar dengan HP, dengan komputer gitu. Untuk itu tentu Bapak Ibu gurunya jangan sampai ketinggalan masalah IT ini, sehingga tepat Ibu Rizky Amalia kalau menjatuhkan pilihan materi yang diberikan pada Bapak Ibu guru berupa kemampuan IT atau pembelajaran dengan menggunakan IT. Untuk Bapak Ibu tentu saja jangan sampai kesempatan ini disia-siakan. Jadi sama Pak Guru tentu sudah merasa bahagia karena begitu antusiasnya itu Bapak Ibu guru untuk mengembangkan profesinya ini dengan cara terus menuntut ilmu.
dengan hadirnya di sini tentu ada tanda-tanda bahwa Bapak Ibu ingin maju, dan ini tentu disambut senang oleh Bapak Datuk BTK maupun kasih kurikulum. Ya, mudah-mudahan dari kepala ini ya namakan kita apa ya, motonya atau apa itu kan setara gitu ya. Setara dengan daerah-daerah lain yang sudah maju, jangan sampai ketinggalan lagi, karena ada bantuan dari universitas yang dekat dengan kita yaitu ULM. Untuk itu mari kita ikuti kegiatan ini sampai tuntas, jangan malu, jangan segan bertanya kalau memang belum paham. Nah, jadi tetap harus serius, jangan sampai kedatangan kita yang sudah banyak pengorbanan ini tanpa menghasilkan apa-apa. Dia sudah rugi meninggalkan tugas. Ya. Pak Bahrudin sebagai ketua MKS sudah mengizinkan dia datang ke sini. Karena mungkin dalam satu sekolah ini ada yang dua, ya, ada yang satu, ada yang dua datang ke sini, sehingga sekolahan kekurangan guru, terutama matematikanya kan ada yang ngajar di matematika di sekolahan. Nah, ini suatu pengorbanan, anak-anak korban tidak menerima pelajaran dari pihak. Ya. Dia mungkin juga jauh, mungkin dari Marabahan, bahkan dari Tabukan ke sini jauh, perlu minyak, naik sepeda motor, barang minyak naik harganya, berkorban juga tenaga, pikiran, banyak yang kita korbankan. Untuk itu jangan sampai pengorbanan ini sia-sia. Dan kalau memang diperlukan, Ibu Amalia silahkan aja dipakai ruang komputer, ada, kami ada ruang komputer ada, kalau memang itu memerlukan itu, dalam penyampaiannya silahkan juga dipakai. Pokoknya gunakanlah fasilitas di sekolah ini yang memang diperlukan, silahkan kami persilahkan digunakan kalau memang itu diperlukan. Kira-kira dari itu dulu. Mohon maaf apabila dalam memfasilitasi kegiatan ini ada kekurangan-kekurangan. Ya, inilah kemampuan kami sebagai institusi sekolahan, jadi keberadaannya sangat terbatas, tidak seperti mungkin tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk diklat dan lain sebagainya. Itu kekurangannya, sudah kurangnya, dan mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan yang keempat, sambutan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, sekaligus membuka kegiatan bimbingan kita hari ini kepada Bapak Lulut Widianto Putro SPDMM. Kami persilakan. Mohon izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rizky Amalia SPD MPD, Ketua Tim Pengabdian Masyarakat dari Prodi Matematika Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin, beserta rombongan yang ulun hormati Bapak Ahmad Budiansyah, Kasih Kurikulum dan Peserta Didik
SMP pada bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala, Pak Fahrudin, Ketua MKKS SMP Kabupaten Barito Kuala yang baru. Selamat menjalankan tugas Pak Fahrudin. Kebersamaan dan kemajuan, kekompakan dari kawan-kawan ada di pundak biar beserta pengurus, karena sekretarisnya hadir juga kan. Kalau saya disampaikan sekretaris biasa. Sohibul Bait Pak Widodo, Kepala SMP Negeri 2 Alalat, yang menjadi rekan kerja, rekan kegiatan di dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Barito Kuala, beserta Dewan Guru, beserta staf tata laksana sekolah, Ketua MGMP Matematika, beserta pengurus dan anggota yang berbahagia. Selamat datang juga kepada apa tadi yang dari Kabupaten Banjar, Ketua MGMP Matematika Kabupaten Banjar. Yang mana beliaunya? Bisa dibuka maskernya. Selamat datang ya Bu ya. Seperti inilah Barito Kuala. Tadi dulu dari Barito Kuala? Enggak ya. Kemarin di Banjar ya. Kepala dinasnya masih belum selesai tes ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti masih seleksi di Kabupaten Banjar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim. Itu yang kita pentingkan utama. Nah, pun ada pertemuan kayak ini, kita tidak bertemu secara langsung dengan beliau dan kawan-kawan dari Universitas Lampung Makurat beserta adik-adik mahasiswa. Adik-adik mahasiswa, nggak tahu ini angkatan yang keberapa ya, maksudnya tahun berapa, masih muda-muda, ini berarti kira-kira semester 45 ya? Oh semester 7 ya. Mudah sukses semuanya ya. Hanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita bisa bersilaturahim seperti ini. Apa yang disampaikan Pak Widodo tadi, bahwa ini adalah anugerah bagi kita, masih sehat walafiat, bisa menghirup udara segar. Ya, kita tidak tahu menunggu jejak kita ini, apalagi yang sudah tua-tua ini Bapak. Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengabdian masyarakat dari Prodi Matematika Universitas Lampung Makurat yang berkenan membawai kami untuk lebih maju di dalam memberikan pengetahuan kepada kawan-kawan. Beruntung adalah MGMP Matematika, ya, karena gratis, karena bayar, ya gratis ya. Nah, difasilitasi pula, ya. Ini adalah satu anugerah yang belum tentu pian mendapatkan di tempat lain. Barangkali kalau di tempat lain tidak semua kawan-kawan anggota MGMP ini bisa menerima. Karena biasanya Pak Budi menyampaikan perwakilan MGMP 2 orang, gitu loh. Nah, kalau ini kan semua. Jangan pernah merasa puas aku sudah bisa seperti ini. Kalimat yang pas adalah aku tidak bisa apa-apa, sehingga aku perlu belajar dan terus belajar. Kesempatan kerjasama yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat dari ULM ini ada beberapa itu ya. Dari fisika ada,
kemudian matematika ini. IPS rencana nanti tanggal 27 ada rencana kunjungan ke dinas pendidikan. Kemudian ada beberapa lagi ya. Nah ini memang patut kita banggakan, mengingat Barito Kuala tetangga dekat, ya. Masa yang tetangga dekat karena diberi ya lah, ya, yang lain diberi kita kadang, gitu. Ya. Jadi ini satu apresiasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala kepada tim pengabdian masyarakat Universitas Lampung Magelang. Ya. Permohonan maaf dari Pak Kadis, beliau seyogianya yang hadir di sini. Tapi mulai kemarin beliau ada tugas ke Jakarta, ya, sehingga apabila sebenarnya beliau tidak ada kegiatan, beliau yang hadir. Beliau sudah menyampaikan kepada Pak Hidayat tadi ya, langsung beliau komunikasi dengan beliau, ya. Makanya beliau menugaskan kami untuk bertemu dengan bian-bian keretaan dalam rangka pengabdian masyarakat dari Prodi Matematika Universitas Lampung Magelang. Nah, Bapak Ibu yang perlu hormati, beliau bertitik pesan kepada bian-bian keretaan. Yang pertama saat ini adalah sedang gencar-gencarnya pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Ya, dari sinilah bila pian nanti setelah mendapatkan materi ini, itu bisa pian manfaatkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Ya, hasilnya akan sangat bagus insya Allah nanti. Karena pian praktek langsung. Kalau hanya teori aja lambat. Tapi ujar beliau tadi nanti biar diberi aplikasi praktek langsung. Ya, nah ini kalau praktek langsung itu biasanya melekat, ya, melekat di dalam pikiran kita. Oh kayak ini, oh kayak ini. Bila ada kesulitan, MGMP wadah untuk koordinasi dan konsultasi bersama. Ya, nah ini. Dengan adanya pelaksanaan IKM ini, Bapak Ibu dituntut ya untuk berubah dari yang biasanya mungkin nyaman menjadi lebih nyaman lagi. Ya, jangan dianggap ini susah loh ya, jangan dianggap susah. Dari yang sudah nyaman menjadi lebih nyaman lagi. Karena fungsi sebagai pendamping dan juga fasilitator itu nanti akan pian jalankan ketika pengajaran di kelas. Ya, anak-anak silahkan berkreasi, pian membimbing, mengkoordinir dan seterusnya. Ya, jadi kan akan lebih nyaman lagi. Ya, kalau dulu harus ini anak-anak ini matematika ujar Pak Wi tadi kan susah ya Allah. Nah, tapi dengan adanya sistem pembelajaran yang baru, kurikulum yang baru, metode yang baru, ilmu yang baru, mempermudah pian melaksanakan pembelajaran. Ketika nanti Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan pembelajaran, Pak Budi memberikan batas waktu jam pelajaran itu sampai jam 13.30 ya Pak Budi ya. 13.30 kan. Sebelum bulik ada jeda waktu kurang lebih 1,5 jam sebelum absen bulik. Ajaklah kawan-kawan, izin sama kepala sekolah, Pak bolehlah kami berkumpul sama kawan-kawan membukai PMM. Ya kalau Pak Budi, kita masih sangat rendah. Ya, kita masih sangat rendah. Barangkali yang agak terendah kontradiktif dengan pelaksana IKM yang paling tinggi sekarang. Ya, tapi kada dibuka-buka. Elangi di situ.
kamar PMM itu elang, ya. Bisa lewat MGMP ini. Salah satunya adalah, ayo kita buka PMM, ya kan? Silakan kan, ya. Buka, bacai, intihi video-video yang ada di situ, jawabi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, sehingga nanti bila pian sudah membuka itu terbaca di dashboardnya BPNT. Barito Kuala sekian. Untuk per item, per individu guru itu sebenarnya juga bisa dilihat, ya. Jadi mana guru yang tidak pernah membuka, ya. Tapi kan karena etis kadang-kadang disampaikannya. Nah ini sudah tua Pak, 3-4-5 tahun lagi pensiun, koler sudah. Ajak yang anom membukai, yang anom minta keikhlasannya, pelajari sidin untuk membukai, ya. Pertanyaannya ini, nah biar jawab Pak, biar jawab Bu, biar bacai, biar lihat di videonya dan lain sebagainya, ya. Kolaborasi. Kalau lihat yang umur 30 sampai 45 tahun, matematika ini 85%, ya, jujur loh, 85%. Belum bisa melihat dari wajah-wajah dia. Tapi Pak Wartoni jangan dikatakan umurnya 50 tahun, jangan. Si dia itu baru 35 tahun, ya, itu, ya. Ada kesalahan banyak makan jambu, lalu bunga-bunga jambu itu pengguguran, ya. Nah ini dari PMM itu nanti pian akan terdaftar di situ untuk meningkatkan dashboard dari Kabupaten Barito Kuala, ya. Nah ini silakan nanti dibukai bersama. Di situ ada panduan-panduan, isian-isian, pertanyaan-pertanyaan yang biar bisa isikan di situ, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang ada hadir di sini sekarang, yang mengikuti program guru penggerak atau calon calon pengajar praktek angkatan 6 siapa? Ada rasanya? Angkatan 6, tinggi-tinggi. Kok sopan, perlu datangi, ya. Angkatan 6, angkatan 7, kada tahu pengumumannya kapan, ya. Belum ada sekolah. Angkatan 7 belum ada pengumuman. Dibuka angkatan 8, 9, dan 10. Di antara Bapak Ibu siapa yang sudah obat? Adalah angkatannya berapa Pak? Belum. Anggotanya kurang lebih sekitar 50, yang usianya 45 tahun ke atas hanya 15%. Ikuti angkatan 8, 9, dan 10. Pak, ngalih benar. Ada. Tuh, takon. Ini di angkatan 6. Ngalih lah, ada. Ya. Bujuran dong. Ya, kada ngalih kada. Pian ditunggu untuk mendaftar masuk SIM PKP, ya. SIM PKP ini kada pernah dibuka apa ya? Nah, boleh, ya. Ketahuan Pak. Ada kewajiban dinas pendidikan untuk mengingatkan pian-pian setiap saat SIM PKP itu dibuka minimal 1 bulan sekali, karena semua berita yang berkaitan dengan individu pian masuknya di situ. Apakah panggilan PPG atau apa dan sebagainya, penataran kadang-kadang kalau yang dari pusat masuknya lewat SIM PKP, wajib pian bukan. Nah semalam namolah kan kawan baik ada ingat pasportnya, datangi Pak Budi, minta resetakan paspor. Beliau kan mantan operator SIM PKP, sampai saat ini masih gitu kan. Tapi sudah didelegasikan kepada kawan-kawan yang lain, ya. Nah ini MGP ketua bisa meresetakan, ya.
Ini kan komunitas itu bila pian tidak masuk ke dalam anggota komunitas MGMP, ada harapan bisa masuk mendapatkan SIM PKB. Kita kalau nah inilah hal yang perlu kita pahami secara bersama. Kemudian ayo kita dukung, ayo kita berikan support dan dukungan kepada kawan-kawan yang sekarang sedang berjuang melaksanakan program sekolah penggerak. Jadi pas benar kepala sekolahnya jadi kepala sekolah program sekolah penggerak, ditunjuk pula oleh kekawanan, dipilih kekawanan jadi ketua MKKS ya. Jadi Pak Fahrudin adalah salah satu pelaksana sekolah penggerak di Kabupaten Balidokuala. Ada 5 ya Pak Budi ya, sebenarnya 7 ya, 7 Pak, 7 ya, 7, tetapi yang cadangannya ada 2 ya. Salah satunya adalah SMP Negeri 3 Alalam. Nah ini nanti Pak Fahrudin begitu ada informasi baru sampaikan di MKKS, kalau biar diundang di MGMP sampaikan di MGMP. Judulnya wajib tuh, jangan sunat lagi ya, wajib dilaksanakan supaya wajib itu pertemuan seperti inilah contohnya ya, contohnya seperti ini. Jadi ketika ada materi dari beliau, umpati, resapi, nikmati, jalani, pelajari, laksanakan ya. Karena kalau kita sudah meresapi, menikmati itu, tanamnya Pak Awi, menikmati jalan ke jejakin, nyaman gak ada, nyanyi dan seterusnya. Mana kawan Pak Awi? Nasi kau mana kada turun lah. Pak Jenal mana Inam? Kita turun dari ini. Buat dan ANBK ya, ANBK masalah ANBK. Nah, Bapak Ibu, dari sinilah kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang baru, yang positif, kita manfaatkan untuk kemajuan diri kita, kemajuan kawan-kawan, kemajuan orang lain. Setelah pian nanti mendapatkan informasi ini dari narasumber kita, jangan engken ilmu tuh ya, kada berberkah, karena kita seorang yang menikmati. Tapi kalau kawan pelajari, nah kayak ini caranya, aku kemarin dapat dari ULM, kayak ini caranya, ayo kita terapkan, ayo kita gawe sama-sama. Ada kawan-kawan ada itu nama apa itu, kenapa nama kayak itu? Aku mengajar pepandir cukup. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitu. Atau auzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kalau ada kawan yang bocor kayak itu, auzubillahi minasyaitonir rajim kayak gitu. Kenapa aja? Itu adalah ucapan setan ya, karena apa? Membawai ketidakbaikan ya. Nah ini, jadi silakan Bapak Ibu nanti setelah mendapatkan ini sampaikan sama kawan-kawan ya, mau iyanya ya, alhamdulillah. Yang penting dia tidak merasa bahwa akulah iyanya, hanya menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh beliau. Beliau dapat pahalanya, pian dapat pahalanya, nanti kawan pian menyampaikan pahala berenteng ya. Insya Allah sebelah batis kita sudah ada di surga, tinggal sebelah aja lagi, mudah-mudahan tidak terpelesetkan. Itu harapan kita. Nah mungkin itu Bapak Ibu yang bisa untuk sampaikan. Mohon izin semuanya. Ada tambahan nggak Pak? Ya. Sudah cukup Bapak yang dari rencana tadi kan? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Kamis tanggal 15 September 2022, kegiatan pengabdian masyarakat dari Prodi Matematika Universitas Lambung berkenaan dengan pembuatan media untuk pembelajaran
pada kegiatan NGMP Matematika Kabupaten Barito Kuala pukul 10:10 secara resmi dibuka. Dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim tadi, semoga ilmu ini bermanfaat. Ilmu ini menjadikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan pahala. Biar di dalam mengikuti kegiatan diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dan kekuatan iman di dalam nanti menerapkan di sekolah masing-masing, sehingga Kabupaten Barito Kuala bisa lebih maju setingkat, 2 tingkat, 3 tingkat setara dengan kabupaten lain. Demikian Bapak Ibu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf, seperti inilah ulun apa adanya, sehingga kalau di dalam kitab pembandingan kadang-kadang ada kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki kegiatan inti, kegiatan bimbingan pembuatan media pembelajaran dengan Microsoft Word, PowerPoint, dan iSpring untuk guru di Kabupaten Barito Kuala akan kita laksanakan. Kepada tim pelaksana saya serah. Oh, stop dulu. Di sini, Pak. Stop aja. Ini ya. Alhamdulillah, untuk sesi berikutnya saya yang memimpin duluan ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ibu Rizky Amalia. Mungkin juga ada yang pernah tahu karena ini tahun ketiga ya. Biasanya saya setim dengan Pak Hidayah Ansori, dan juga ada beberapa yang dulu mahasiswa saya masih ingat nih, Haikal, bimbingan skripsi ya. Ya. Ada lagi lah Bapak Ibu, kalau ini kan ingat. Kebanyakan mahasiswanya jadi kan diingat lagi. Nah, ini judul pengabdian kami, yaitu bimbingan pembuatan media pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint dan iSpring untuk guru di Kabupaten Barito Kuala. Nah, ini terinspirasi karena kemarin kan masa pandemi, jadi pembelajaran secara online. Mungkin belum banyak yang mengetahui tentang iSpring ini. Jadi kami ingin berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru sekalian silaturahmi serta reuni ya Bapak Hidayah kemarin. Kita reunian nanti di kegiatan pengabdian. Nah, ini sebenarnya ini adalah tambahan dari aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah tim kami ya, Bapak Ibu. Ketuanya Bapak Dr. Hidayah Ansori, saya sendiri dan Ibu Juhairia, serta dibantu oleh mahasiswa-mahasiswi kami. Nah, ini sebenarnya PowerPoint-nya ini tidak terdengar itu bisa dinyari yuk, ayo.
sebenarnya ada suaranya nih. Ini baru merekam pagi tadi sebenarnya Bapak Ibu di kantor. Isi suara itu bisa apa? Oh bisa kah? Bisa suara ulun sekarang. Oh iya. Ada suara ya. Enggak, pakai speaker Pak. Pakai speaker sound system Pak. Bentar. Itu colokannya di situ. Colokannya. Jadi misalnya kita mau bikin soal yang siswa tuh mengamati video dulu gitu ya, bahasa Indonesia, matematika bisa juga ya. Nah dari video di atas berapa keliling persegi, misalnya. Hanya videonya percakapan gitu ya, itu bisa dibikin. Jadi kalau digital ini kita bisa bikin soal yang lebih bervariasi ya, Bapak Ibu bisa video kan. Nah ini jadi nanti videonya akan masuk ke sana. Nah, itu. Ini saya lihat ya Bapak Ibu. Jadi kalau setiap Bapak Ibu memasukkan video atau gambar di sebelah kanan ini, ya pojok kanan ini akan berubah ya. Berubah kalau memasukkan video berarti untuk menjadi video yang masukkan. Nah ini juga ada pilihan-pilihannya. Nah kita close saja ya Bapak Ibu karena ini tidak perlu video, jadi saya pilih dulu. Nah kalau ini untuk membuat soal ya, kalau soalnya untuk yang suara. Jadi kita juga bisa memfasilitasi siswa yang mungkin dia atau kekurangan ya, hanya sulit membaca, kita bisa memberikan alat bantu audio ya. Jadi soalnya ada misalnya rekaman suara. Nah sudah itu panjang lebar ya. Nah itu jadi setiap nanti bentuk soal itu selalu ada 3 pilihannya. Nah sudah selesai ini, jadi soal pilihan ganda kita sudah selesai. Jadi bisa dilihat tadi di sini. Nah di atas ini ada tampilan waktunya ya, kalau tadi ada timing. Nah sudah itu kalau soal pilihan ganda. Nah, bisa ya Bapak Ibu ya, udah ya. Nah, kalau udah nanti dicoba lagi. Nah terus kita lanjutkan ke kita 3 soal dulu ya Bapak Ibu. Kalau saya menjelaskan 14 itu bisa aja sih, tapi Bapak Ibunya kalau ngantuk ya menandakan kasih. Nah kita kerjakan 3 bentuk yang ada di free dulu ya, ada di free, ada di swift, jadi bisa dicoba. Yang kedua kita coba yang multiple respon. Nah ini berarti seperti pilihan ganda, namun jawabannya lebih dari 1. Nah tampilannya apa sih ya? Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Cuma yang bedanya adalah kalau karena lebih dari 1 berarti pengaruhnya di Bapak Ibu memberikan contekan ini. Ya misalnya kita masukkan video multiple ini, pilihlah balon datar yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Masukkannya. Terus ininya persegi. Terus ini juga sama kaki. Kemudian ayam di sisi sama panjang. Nah ini kan 3 ya, kalau mau 4 berarti Bapak Ibu tunggu ya, saya copy dulu yang keempatnya. Ini adalah ketupat.
memiliki dua pasang sisi yang panjang kan layang-layang ya, belah ketupat juga ya. Nah, segitiga sama lagi ada. Nah, maka seperti ini ya. Jadi kita contoh pada jawabannya. Nah, feedbacknya sama kayak tadi. Ya, ubah sesuai kehendak ibu bapak sekalian. Ini feedback paling singkat aja. Benar salah kan? Yang pakai by yourself ya. Nah, itu. Nah, sudah selesai ya soal multiple response. Nah, yang agak beda itu adalah bagian slide option. Tadi limit time sama, ya super answer sama shuffle. Yang beda tuh di sini accept partially correct answer. Jadi kalau kita contek ini, nah mungkin Bapak Ibu lihat ya perbedaannya. Kalau tidak dicontek, feedbacknya 2 ya. Kalau dicontek, feedbacknya 3 ya. Artinya ini kalau jawaban siswa ini kan harusnya 3 ya jawaban benar. Saya siswa cuma memilih 2 saja. Nah berarti kan jawabannya bisa jawaban kamu apa? Kamu belum lengkap misalnya. Nah itu ya. Sama skornya tetap 0, tapi siswa tahu oh belum lengkap dan itulah jawabanku ya berarti lebih dari 2 harus 3. Kalau latihan mungkin bisa di sini kita atur jadi 2 ya. Nah misalnya jadi dia bisa mencoba. Tapi itu ada branchingnya lagi ya. Kalau itu berarti ada lagi ininya feedbacknya. Coba lagi. Setelah dia misalnya dapat jawaban kamu belum lengkap, nah ada lagi feedbacknya nanti coba lagi. Ada soal. Ini coba lagi. Coba lagi. Nah, itu. Coba kita review ya, apa nih ya tampilan seperti apa. Tadi yang benar ini ya, layang-layang persegi belah ketupat. Setelah dia submit, nah maka benar ya karena pakai result. Coba kalau 2 aja tadi lah, tampilannya kayak apa? Hanya layang-layang dengan perseginya dia pilih. Nah maka ini coba lagi, ujungnya ke coba lagi. Nah jadi beda ya maksudnya. Nah jadi itu bisa memilih Bapak Ibu umpan baliknya seperti apa. Nah jadi ini contoh kalau multiple response question. Ini bisa 0, bisa ini kalau 0 berarti percobaan kedua dia tidak dapat skor. Kalau kita pilih ini ke yang lain berarti dia pernah dibagi ke soal-soalnya. Nah mungkin ini kita ini saja lah Bapak Ibu lah di ini kita satu saja. Nah ya 3 pilihan ini ya. Benar, salah atau jawaban sisa belum? Nah kira-kira bisa Bapak Ibu diikuti? Bisa, memang diikuti lah, tapi dicoba. Nah terus yang ketiga itu short answer ya. Udah saja ya, juga diikuti. Hanya di sini saya punya soal. Ya, jadi short answer luas garis yang memiliki ukuran panjang yang sama disebut luas garis yang nah jadi kalau pilihan ya kita klik di sini. Nah tapi yang perlu kita perhatikan kalau short answer kan bisa aja siswa itu menulis typo ya. Nah maka kita harus lihat kalau misalnya gurunya ada hendak menerima yang typo, maka kita klik ini answer as sensitive. Artinya kalau ada typo berarti jawabannya tidak diterima. Misalnya kemudian tertinggal hasil skor terakhir itu rekap skor terakhir. Ternyata sudah diwakili. Otak dulu nih sudah diwakili. iya, ini untuk sebagai guru kan ini bagus sekali untuk kita laksanakan sebenarnya. Cuma tadi ketika nanti kita praktekkan untuk hasil penilaian setiap
tatap muka atau hadir dan sebagainya. Untuk rekap nilai tadi tidak bisa terkumpul jadi satu kan Bu? Jadi apakah per anak itu kita manual melihati hasilnya atau bagaimana? Terima kasih penjelasannya Bu. Kegiatan kita mulai dengan pada menu PowerPoint terpilih ice cream. Kemudian kita kosongkan aja dulu. Kita kosongkan layout blank. Nah, kita kosongkan. Kita ambil layar kosong. Pertama, kita lanjutkan kegiatan kita dengan menggunakan dialog simulation. Ya, dialog simulation. Kita simpan di sini presentasi yang kedua, presentasi 2. Ya, tersimpan dengan presentasi 2. Kita tunggu dialognya, tetap dialog untuk memulai simulasi. Kita klik new simulation di sini. Nah, sudah terbuka layar seperti ini dan kita mulai dengan new scene. Ya, new scene. Ini muncul kotak dialog dari kita klik new scene tadi. Pertama, ini konten isinya. Kita lihat di sini ada karakter yang masih kosong. Kita klik sini untuk memilih karakter yang mana yang kita pilih. Misalkan yang baju kuning. Baik, ini sudah muncul karakternya. Nanti bisa kita coba ini kalau marah, misalkan ini tidak senang, terus happy, iya, gitu ya. Nah, kemudian kita pilih lagi image untuk menentukan latar belakang atau background. Kita pilih background, serah yang mana yang digunakan. Misalkan ini saya pilih ini, terus jadi ada karakternya, ada backgroundnya. Kembali ke konten, kita isi di sini soal, misalkan percakapan tentang soal saja. Soalnya adalah yang mudah itu. Tentukan hasil penjumlahan dari dari negatif 5 dan 7. Ya, jawabannya reply berarti 1, 2, 3, 4. Misalkan 4 jawaban aja. Jawaban yang pertama negatif 12, jawaban yang kedua 12, jawaban yang ketiga 2, jawaban yang keempat negatif 2 misalkan. Kita tutup. Nah, muncul ini. Ya, ini soalnya pertama, kemudian yang di sini jawabannya kita pisah dulu, kita pisah. Ya, kita pisah. Ini jawaban yang salah. Negatif 12 kan salah. Kita bisa jadi salah. Ya, kalau salah kan tidak senang, ini emotnya ingat. Nah, itu kita tutup. Kemudian 12 ini jawaban yang 12 jawaban yang salah juga ya. Terbilang salah juga. Salah, kemudian ya tidak senang. Salah, oke. Sekarang ya ini jawaban benar ini. Jawaban benar. Di sini jawaban benar. Kita kosongkan saja dulu jawaban yang benar. Kita kosongkan. Kemudian ini jawaban yang salah lagi. Kita isi salah. Kemudian emotnya tidak senang. Oke. Nah, ada 3 jawaban yang salah, 1 jawaban yang benar. Jawaban yang benar ini bila memilih jawaban benar, soal selanjutnya kita tulis soal selanjutnya apa, kita tuliskan hasil dari
negatif 5 dikurang 7 adalah. Nah itu kemudian jawabannya kita beri 4 pilihan saja. Iya, 4 pilihan. Ada jawabannya 2, jawabannya negatif 12, terus 12, berarti 2 ya, negatif 2, misalkan itu jawabannya. Itu oke. Muncul lagi kayak seperti ini ya soalnya. Nah kita bisa lagi jawabannya, mana jawaban yang benar, mana yang salah. Ini jawaban salah. Ingat ikannya salah. Tidak suka. Oke. Kemudian ini juga jawaban yang salah. Tidak suka juga. Terus negatif 12 tadi benar ya. Negatif 12 benar. Kita kosongkan aja dulu benar. Ya kita kosongkan. Oke, ini 12 ini yang salah. Nah, ini salah. Ini salah, tidak sama juga. Oke. Kemudian satu lagi, ini salah juga. Salah. Tidak suka. Oke. Kemudian tadi ini jawabannya benar, tapi karena kita 2 soal saja, kita stop sampai 2 soal ini dengan menambahkan admit. Terima kasih sudah bersedia latihan. Karena itu oke. Nah, sudah. Kalau sudah, kita lihat, kita preview mulai dari awal. Oke. Nah, hasilnya ini penjumlahan negatif 5 dan 7, hasilnya 2. Nah, soal selanjutnya jadinya hasil dari negatif 5 dikurang 7, negatif 12 ini aja. Dan terima kasih, kok terima kasih malah marah ya, salah icon ini. Oke, nggak apa-apa, saya salah icon. Kita ubah, jangan sini, tapi senang. Bos, kita coba lagi, coba kita lihat. Ini tentukan hasil. Jawabannya 2. Ya, hasil dari 5 dikurangi 12. Nah, terima kasih, dia tetap senang baca. Oke. Baik, kita lanjutkan, kita mulai lagi dengan melihat. Mau kita lanjutkan apa mau di stop Bapak Ibu? Mau di stop. Nanti kan akan kami share. Ya, sudah jam 2.